85 juta ton timbunan sampah. Sampah masih menjadi isu sosial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Sungguh miris keadaan pantai Kuta Bali menjelang malam tahun baru yang kini dipenuhi oleh sampah. Menumpuknya sampah di sepanjang pantai membuat wisatawan asing enggan untuk menghabiskan malam tahun baru di Pantai Kuta dan lebih viral di media sosial. Seorang wisatawan asing mengeluhkan kondisi kawasan Kuta yang jorok dan macet tidak sesuai harapannya. Wisatawan asal Inggris ini merasa tertipu dan kecewa karena Bali tak seindah yang dibayangkan. Oke, kita stop dulu ya semua berita yang tadi. Nah, kalian udah lihat kan berita-berita yang tadi? Jadi seharusnya kalian udah tahu saya dengan kelompok saya akan membahas tentang apa? Ya, benar banget. Saya dengan kelompok saya akan membahas tentang dua permasalahan yang terjadi pada saat ini, yaitu ada krisis energi dan krisis sampah. Halo semuanya, hari ini saya dengan kelompok saya akan menjelaskan sebuah inovasi yang lahir dari keresahan terhadap dua masalah besar yang kini sedang dihadapi di Bali. Jadi, setiap tahun Bali menghasilkan lebih dari 1,2 juta ton sampah dengan 68,32% berupa sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan. Kota Denpasar juga telah menyumbang lebih dari 360.000 ton per tahun. Sistem pengolahan sampah saat ini juga masih sangat bergantung pada TPA yang sudah melebihi kapasitas, yang menyebabkan pencemaran tanah, air, dan emisi gas metana yang mempercepat pemanasan global seperti ancaman kesehatan masyarakat. Selain itu juga, Bali menghadapi tantangan ketahanan energi berupa di wilayah pelosok yang masih bergantung pada energi fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Untuk mengatasi dua krisis ini, kami telah menciptakan SIDORU yang arti kepanjangannya adalah Sistem Daur Organik Ramah Lingkungan yang mengubah sampah organik menjadi biogas lalu menjadi listrik. Inovasi ini juga mengurangi beban TPA, emisi gas rumah kaca yang menyediakan listrik murah dan ramah lingkungan serta memberdayakan komunitas lokal melalui ekonomi sirkular berbasis energi terbarukan. Inovasi SIDORU, solusi limbah organik terintegrasi. SIDORU adalah sistem pengelolaan limbah organik skala rumah tangga atau komunitas yang mengubah sampah dapur menjadi energi dan pupuk. Dengan pendekatan sirkular, sistem ini mengurangi limbah, hemat energi. Spesifikasi material. Yang pertama ada sampah organik, merupakan sisa sayur, buah, dan makanan. Yang kedua ada reaktor fermentasi atau bisa disebutkan dengan sampah hop, yaitu drum yang kedap udara. Yang ketiga ada pipa gas atau saluran PVC. Yang keempat ada biofilter sebagai penyaring bau HS. Yang kelima ada unit pemanas. Yang keenam pembangkit listrik mini, mengubah panas menjadi listrik. Yang ketujuh ada komposter, mengolah sisa padatan menjadi pupuk kompos. Cara kerjanya, yang pertama sampah dimasukkan ke sampah hop. Yang kedua, proses penghasilan gas CH4 dan CO2. 3. Gas digunakan untuk energi panas. 4. Sisa padatan menjadi pupuk kompos. 5. Sistem pendukung daur ulang menjadi energi dan nutrisi. Nah, alat SIDORU ini dirancang dengan sederhana, murah, dan yang penting adalah fungsional. Yang dimana dengan rincian biaya seperti di samping, SIDORU yang akhirnya mampu untuk membantu masyarakat dalam memiliki sistem pembangkit listrik berbasis sampah organik berskala kecil, yang pada akhirnya akan mampu untuk menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, dan juga mengurangi ketergantungan pada listrik PLN. Dan biaya perawatan SIDORU ini pun tergolong sangat rendah, di mana kita cukup mengganti beberapa komponen ringan saja, seperti filter, dan menjaga kebersihan alat ini sendiri. Dan jika kita melihat seperti rincian di samping, bahkan biaya perawatan per tahunnya hanya mencapai 90.000, sehingga rata-rata pengeluaran perawatan tidak sampai 10.000 dalam per bulannya. Melihat potensi besar SIDORU adalah untuk menjawab dua permasalahan utama di Bali, yaitu krisis sampah dan kebutuhan energi yang terjangkau. Maka dari itu, kami berdiri di sini untuk membuka peluang kemitraan bersama bagi pemerintah Provinsi Bali, yang dimana skema kolaborasi yang kami usulkan yaitu mencakup subsidi alat bagi masyarakat, pelatihan teknis oleh dinas yang terkait, serta uji coba implementasi di desa-desa ataupun kawasan wisata. Di sini juga kami mengusulkan adanya pelibatan komunitas lokal seperti Karang Taruna atau PKK dalam pengelolaan serta edukasi yang berkelanjutan.
Jadi, untuk mendukung sistem daur ulang organik ramah lingkungan, lokasi ideal adalah area dengan akses mudah ke sumber sampah organik dan komunitas peduli lingkungan. Contohnya, yaitu pemukiman padat, pasar, atau sekolah. Salah satu lokasi yang tepat yang di Bali adalah Pasar Badung. Dikarenakan Pasar Badung adalah pasar tradisional terbesar di Bali yang menghasilkan banyak limbah organik setiap hari. Letaknya strategis dan dekat dengan masyarakat serta komunitas pengelola sampah. Jadi Bali itu kan menghasilkan 1,2 juta ton sampah per tahunnya dan 68,32% organik sekitar 820.000 per ton, dengan Denpasar itu menyumbang sekitar 360.000 per tahunnya, dan sampah organik juga dapat diubah menjadi biogas, listrik dengan efisien awal yang 3-10%. Contohnya itu 1000 kg sampah organik yang menghasilkan sekitar 8 kWh listrik, dan 100 ton sampah bisa menghasilkan sehingga 731 kWh listrik. Jadi teknologi biogas ramah lingkungan itu juga mengurangi polusi dibanding pembakaran sampah. Contohnya ada 230 reaktor biogas komunitas dan proyek DLH Ubud itu yang mengubah sampah organik menjadi energi bersih. Kesimpulan dari semuanya adalah energi sampah itu cukup untuk mendukung kebutuhan lokal dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama dengan teknologi dan pengelolaan sampah atau energi yang tepat. Nah, justru karena sistem pemerintahan yang sering lebih lambat dan juga penuh proses, ide kecil seperti inilah yang harus dimulai dari anak muda dan juga masyarakat. Di mana teknologi itu nggak cuma harus datang dari atas, tapi banyak inovasi besar yang justru lahir dari bawah, seperti komunitas, sekolah, maupun hingga desa. Contohnya saja, dulu bank sampah, kompos, bahkan panel surya juga dianggap remeh. Tapi, karena ada orang-orang yang berani untuk mencoba duluan, akhirnya pemerintah ikut mendukung adanya inovasi itu. Jadi, sebenarnya bukan soal mengapa pemerintah belum jalan, tetapi juga kita harusnya bisa mulai duluan. Dan siapa tahu justru ide sederhana yang seperti inilah mampu untuk menginspirasi kebijakan pemerintah ke depannya. Karena sekitar 68% sampah di Bali adalah sampah organik. Jadi, ini yang paling banyak dan paling cepat mencemari lingkungan jika tidak dikelola. Sampah organik juga bisa langsung diubah menjadi biogas dan listrik. Selain itu, plastik juga penting. Tapi, plastik tidak bisa langsung diubah menjadi energi. Maka dari itu, kami akan memfokuskan di sampah organik. Sistem daur organik ramah lingkungan berdampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pemerintah. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah, dikarenakan lingkungan lebih bersih dan pemerintah terbantu mengurangi beban pengelolaan limbah. Kolaborasi semua pihak akan mendorong terciptanya kehidupan yang lebih berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Om Santi 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 Om.